saya Dini Septi Yulianilum. NIM saya 221F10031. Saya dari Prodi PLP. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual anak disabilitas netra. Apa sih program pembelajaran individual itu? Istilah PPI diadopsi dari istilah Individualized Educational Program (IEP) atau PPI. PPI pada dasarnya itu merupakan dokumen yang tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak luar biasa. Para ahli sepakat bahwa salah satu pijakan dalam penyusunan program pembelajaran individual hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, sebab anak adalah individual yang akan dibelajarkan. Nah, program pembelajaran individual ini bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Dari sebuah kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu tersebut. Pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup individu merupakan hal yang sangat mendasar. Nah, program pembelajaran individual menjadi sangat penting keberadaannya, karena program pembelajaran individual merupakan cara yang senantiasa berupaya mengakomodasi kebutuhan dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak tunanetra. Tajamnya perbedaan, kompleknya masalah dan hambatan belajar yang dihadapi membawa konsekuensi kepada kompetensi guru dalam menyusun rencana pelajaran. Setiap anak berkebutuhan khusus, memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak terkecuali bagi anak tunanetra. Nah, program pembelajaran individual ini perlu juga dilakukan pada setiap anak berkebutuhan khusus, agar mereka menerima pelajaran sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing dari mereka untuk diri ditingkatkan. Dengan program pembelajaran individual, anak tunanetra dapat menerima pembelajaran yang sesuai dengan media dan metode yang mempermudah penerimaan pembelajarannya. Adapun juga prosedur penyusunan pembelajaran program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan setiap siswanya. Nah, ada juga yang menurut Kitano dan Kirby 91986 ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan tim program pembelajaran individual, yaitu tim menilai khusus kebutuhan khusus anak, mengembangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merancang metode dan prosedur pembelajaran, dan menentukan
mengevaluasi kemajuan masing-masing. Yang pertama yaitu pembentukan tim program pembelajaran individual. Langkah awal dalam penyusunan program pembelajaran individual adalah membentuk suatu tim yang disebut dengan tim program pembelajaran individual atau tim PPI. Tim PPI mempunyai tugas untuk merancang dan menyusun program pembelajaran, sedangkan anggota tim PPI idealnya bersifat multidisiplin dan terdiri dari orang-orang yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut di dalam penyusunan program secara komprehensif. Tim program pembelajaran individual terdiri dari guru PLB, kepala sekolah, guru umum, orang tua, dan spesialis lain seperti konselor, speech therapist, pediatris, dan psikolog. Guru reguler perlu diikut sertakan, dikarenakan pada awal pembentukan PPI diperuntukkan sekolah reguler, yang mana di dalamnya ada anak luar biasanya atau anak berkebutuhan khususnya. Dalam pembentukan PPI, kepala sekolah itu merupakan ujung tombak dalam tim penyusunan ini, karena kepala sekolah memiliki peran sebagai koordinator dan juga konsultan bagi para guru dan orang tua dalam mengemukakan pendapat dan temuan mereka. Kepala sekolah, guru, dan orang tua duduk secara bersama untuk merembukan dan mencari kesepakatan serta solusi atas program yang akan dirancang oleh guru. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan tim program pembelajaran individual, yaitu menentukan tim antara pihak sekolah, kepala sekolah, dan guru dengan orang tua. Itu pertama. Pihak sekolah harus menyiapkan gambaran umum masing-masing anak yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen untuk dikonfirmasikan lebih lanjut pada orang tua. Hal ini perlu dilakukan karena orang tua cenderung menganggap bahwa pihak sekolah, guru yang termasuk guru dan kepala sekolah, itu yang memahami segala kondisi putra dan putrinya pada saat di sekolah. Nah, hal ini berdampak juga pada sikap orang tua yang pasif dalam memberikan masukan pada pihak sekolah mengenai kelebihan dan kelemahan anaknya di semua aspek. Padahal orang tua yang paling memahami tentang kelemahan dan kelebihan anaknya. Informasi akurat mengenai anaknya ini sangat diperlukan sebagai bahan pembuatan program pembelajaran individual. Yang kedua, menyiapkan kuesioner mengenai harapan-harapan orang tua
dan gambaran umum mengenai putra-putrinya. Sehingga di akhir pertemuan diharapkan kesepakatan-kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan program pembelajaran individual tersebut. Ada juga yang kedua, menilai kebutuhan khusus anak. Langkah awal yang perlu dilaksanakan oleh seorang guru sebagai tim PPI adalah menilai kelemahan dan kelebihan anak sebagai rujukan data pendukung dalam asesmen dalam menetapkan PPI. Nah, perolehan data tersebut dapat dilakukan guru melalui observasi baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, informasi tentang anak disabilitas netra ini didapatkan dari orang tua. Nah, data tersebut meliputi seperti kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang ditunjukkan, serta juga bantuan yang sering atau pernah dilakukan oleh orang tua maupun orang lain juga. Untuk memudahkan tim PPI, hendaknya membuat instrumen atau format isian meliputi data riwayat hidup, perkembangan bahasa, motorik, dan perilaku. Yang ketiga, mengembangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang di dalam mengembangkan pembelajaran. Prosesnya dapat dilakukan melalui penyelarasan antar materi yang ada dalam kurikulum dengan temuannya hasil asesmen. Posisi asesmen memungkinkan diletakkan di bawah, di tengah, atau di atas dari urutan materi yang terdapat dalam urutan kurikulum yang tergantung pada kondisi dan kemampuan yang diperlihatkan oleh seorang anak. Dalam PPI, tujuan pembelajaran ini dikenal dengan istilah jangka panjang dan jangka pendek. Dalam PPI, tujuan pembelajaran ini dikenal dengan istilah jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan instruksional umum untuk jangka panjang dan tujuan instruksional khusus untuk jangka pendek. Tujuan jangka panjang akan ditempuh dalam jangka waktu yang relatif panjang atau yang relatif lama. Misalnya, untuk 1 semester atau 1 tahun. Sementara, tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus merupakan tujuan yang akan menuntut terjadinya perubahan tingkah laku yang diharapkan dalam waktu yang singkat. Untuk tujuan jangka pendek, hendaknya dirumuskan secara spesifik, jelas, mudah diukur, dan bersifat kuantitatif. Artinya, rumusan tujuan jangka pendek tersebut menuntut suatu pertanyaan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan serta keberhasilan yang dikehendaki agar guru dapat memberikan penilaian yang tepat dan akurat. Aspek yang keempat itu ada merancang metode dan prosedur proses pembelajaran yang dirancangkan dalam program pembelajaran individual
harus mampu memberikan gambaran tujuan pembelajaran yang bisa terselesaikan, serta bagaimana penilaian keberhasilan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dilakukan dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan kondisi dan karakteristik materi yang akan dibelajarkan. Secara kooperatif mungkin sangat heterogen dan dikelola lebih bersifat individual. Proses pembelajaran secara kooperatif akan dikelola guru sesuai kondisi dan situasi anak disabilitas netra yang dihadapinya. Perubahan strategi atau metode sangat mungkin terus terjadi. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, guru dituntut memiliki kreativitas. Aspek yang kelima yaitu menentukan evaluasi kemajuan masing-masing anak. Dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, harus mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam setiap tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus. Hal yang terpenting dalam evaluasi keberhasilan anak disabilitas netra adalah melihat perubahan perilaku pada diri anak disabilitas netra sebelum dan sesudah diadakannya perlakuan, bukan membandingkan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan belajar yang dicapai anak disabilitas netra tersebut. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, berbagai bentuk dilakukan dengan berbagai bentuk. Tes secara tertulis maupun lisan, itu contohnya. Evaluasi keberhasilan itu harus dilakukan dari dua sisi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua penilaian ini memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda. Evaluasi proses penting dalam kaitannya melakukan berbagai perubahan dalam strategi pembelajaran. Evaluasi hasil penting untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Laporan evaluasi kemajuan siswa hendaknya bersifat kualitatif, sebab secara penilaian memberikan gambar secara nyata. Program pembelajaran individual hendaknya diperbaiki secara terus-menerus. Perubahan itu hendaknya merujuk kepada pencapaian tujuan yang telah diselesaikan, serta temuan-temuan yang telah diperoleh berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Seharusnya PPI ini bersifat lentur dan fleksibel. Perubahan ini memerlukan modifikasi dan hendaknya dikomunikasikan pada orang tua dalam pertemuan rutin tim PPI. Pertemuan dengan orang tua perlu kita laksanakan untuk memperoleh persetujuan dan mengakomodasikan harapan baru, sekaligus mengkomunikasikan tugas-tugas yang baru dilakukan di dalam membentuk keberhasilan belajar anaknya. Contohnya seperti ini. Ada nama siswa, nama guru, kelas atau semester, dan juga bidang studi. Kolom yang pertama berisikan tentang pokok atau sub bahasa. Kolom yang kedua berisikan tentang materi.
Kolom yang ketiga berisikan tentang metode atau alat mengajar. Metode atau alat mengajar ini banyak macamnya. Ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan juga metode praktek. Alatnya itu bisa menggunakan jam braille atau braille. Nah, kolom yang terakhir berisikan tentang jumlah pertemuan. Adapun juga contoh program pembelajaran individual seperti ini. Berisikan tentang nama siswa, kelas atau semester, mata pembelajaran, dan juga guru penanggung jawab. Yang pertama ada materi, yang kolom kedua ada tujuan, kolom ketiga metode dan media pembelajaran, yang ketiga yaitu aktivitas, yang keempat yaitu aktivitas, yang kelima yaitu proses evaluasi, seperti ini. Ini adalah 5 aspek. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pembelajaran bagi anak disabilitas netra. Pembelajaran yang terbaik bagi anak disabilitas netra adalah yang berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhannya itu. Tersedia pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah tentang apa yang diajarkan, prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana pembelajaran tersebut disediakan. Dan yang terakhir adalah tempat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di mana pembelajaran akan dilakukan. Yang pertama, pembelajaran dalam kurikulum diperluas anak disabilitas netra membutuhkan 2 perangkat kurikulum. Yang pertama, kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa pada umum seperti bahasa, seni, matematika, IPS. Yang kedua, yaitu kurikulum yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan khususnya sebagai akibat dari ketunanetraannya, yaitu kurikulum yang diperluas seperti keterampilan kompensatoris, keterampilan interaksional, dan keterampilan pendidikan karir. Yang kedua, mempergunakan prinsip-prinsip metode khusus anak disabilitas netra membutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, yaitu membutuhkan pengalaman nyata. Guru perlu memberikan kesempatan kepada anak disabilitas netra untuk mempelajari lingkungan melalui eksplorasi perabaan tentang situasi dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, membutuhkan pengalaman yang menyatukan ketunanetraan, menimbulkan keterbatasan kemampuan untuk melihat keseluruhan dari suatu benda atau kejadian. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada anak disabilitas netra untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan mempergunakan pembelajaran gabungan, di mana anak disabilitas netra menghubungkan antara mata pelajaran anak disabilitas netra dengan pengalaman-pengalaman kehidupan nyata yang merupakan suatu metode untuk menyatukan. Yang ketiga yaitu membutuhkan belajar sambil bekerja. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada anak disabilitas netra untuk mempelajari suatu keterampilan dengan melakukan dan mempraktekkan keterampilan tersebut.
Misalnya keterampilan mobilitas yang mudah dipelajari dengan menggunakan pendekatan sambil bekerja. Seperti itu. Sekian materi program pembelajaran individual dari saya dan materi program pembelajaran anak tunanetra. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.